Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Saputra dari kelompok 1 sebagai pemateri dalam mata kuliah dasar-dasar perpajakan. Dan untuk kelompok 1 kita akan membahas pajak penghasilan. Berikut kelompoknya. Ada Aditya Saputra, Ahmad Fajar, Albizia, Alif Rizky, Anissa Fitri, Cindy Permatasari, Dadan Yudi, dan juga Nur Islami. Oke, bisa kita lihat apa sih pajak penghasilan itu ya? Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas objek pajak penghasilan sebagaimana diatur pada Undang-Undang Pajak Penghasilan. Bisa kita lihat bahwa dalam PowerPoint definisi dari pajak penghasilan adalah yang terpampang dalam layar. Nah, pajak penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Pasal 1 adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Oke, di dalam subjek pajak penghasilan, yang pertama ada subjek pajak orang atau pribadi. Yang kedua ada warisan. Lalu ada juga subjek pajak badan. Dan juga ada subjek pajak bentuk usaha tetap. Oke, definisi dari subjek pajak orang pribadi yaitu orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar negeri. Nah, dalam hal ini jadi lebih menuju ke pribadi masing-masing gitu ya teman-teman. Lalu yang kedua ada subjek pajak warisan. Nah, subjek pajak warisan ini adalah warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan yang ditinggalkan oleh orang pribadi. Subjek pajak dalam negeri dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri, yang berarti dalam hal ini adalah status pewaris. Adapun untuk pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakannya, warisan tersebut menggantikan kewajiban ahli waris yang berhak. Apabila warisan tersebut telah dibagi, maka kewajiban perpajakannya telah beralih kepada ahli waris. Jadi dalam subjek pajak penghasilan yang pertama, orang pribadi dan warisan itu adalah bisa dibilang personal ya, personal, baik itu orang pribadi walaupun warisan. Nah, dari warisan ini adalah pajak-pajak warisan dari orang yang telah ditinggalkan. Jadi jika misalkan ada orang tua teman-teman ataupun ada saudara teman-teman yang meninggal, nah pajak warisannya dipindahkan kepada teman-teman gitu. Lalu lanjut ke subjek pajak yang kedua, itu subjek pajak badan. Definisinya badan sendiri adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan dan perseroan lainnya. Badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dalam bentuk apapun: firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Jadi dalam subjek pajak badan ini merupakan subjek pajak perusahaan ya, bisa dibilang subjek pajak perusahaan yang bentuk usaha pribadi gitu. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan. Oke. Jadi ini salah satu bentuk perusahaan banyak ya. Perusahaan maksudnya perusahaan aja gitu ya di dalam subjek pajak badan ini. Jadi si badan ini yang membayar pajaknya gitu. Yang ketiga ada bentuk usaha tetap. Nah, definisi dari bentuk usaha tetap itu sendiri adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi
yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia yang dapat berupa tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, pabrik, bengkel, gudang, ruang untuk promosi dan penjualan, pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi, perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan atau kehutanan, proyek konstruksi, instalasi atau proyek perakitan, pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Lalu ada orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas. Lalu ada agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia. Dan perusahaan komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik atau menjalankan kegiatan usaha melalui internet. Dalam hal ini, bentuk usaha tetap di sini adalah bentuk usaha yang dipegang oleh pribadi, namun tidak bertempat tinggal di Indonesia. Contoh itu adalah misalkan teman-teman memiliki perusahaan, namun perusahaan teman-teman itu dilancarkannya itu di luar negeri gitu, nggak di Indonesia. Nah, itu adalah salah satu subjek pajak bentuk usaha tetap. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu subjek pajak dalam negeri. Ada tiga komponen di sini subjek pajak dalam negeri. Yang pertama itu ada orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia. Yang kedua ada badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia kecuali unit tertentu dari badan pemerintah. Dan yang ketiga ada warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Oke, kita breakdown ya satu persatu poin-poin yang komponen-komponen yang ada dalam komponen-komponen subjek pajak dalam negeri. Yang pertama ada subjek pribadi ya. Kewajiban pajak kita bisa lihat dulu pengertiannya di sini ya. Ada orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia. Oke. Nah, di sini dijelaskan bahwa orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Kewajiban pajak subjektif orang pribadi dimulai pada saat orang pribadi tersebut dilahirkan, berada atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Itu untuk definisi dari subjek pajak dalam negeri orang pribadi. Yang kedua, subjek pajak dalam negeri badan. Nah, di sini kita bisa lihat juga definisinya kayak gitu ya. Lalu ada juga unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria. Pertama, pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini yang termasuk dalam yang membayar pajak gitu ya, yang termasuk dalam subjek pajak badan. Yang pertama itu ada pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Yang ketiga, penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah dan pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. Kewajiban pajak subjektif badan dimulai pada saat badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan berakhir pada saat dibubarkan dan tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia. Itu untuk subjek pajak dalam negeri, definisi dari subjek pajak badan. Oke, yang ketiga ada subjek pajak warisan. Nah,
Yang warisan sendiri nah ini tuh hampir sama ya kayak definisi yang sebelumnya gitu, karena memang bentuknya warisan. Jadi diwariskan gitu, pajaknya itu diwariskan gitu loh. Di sini pun dicatat bahwa warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Kewajiban pajak subjektif warisan yang belum terbagi dimulai pada saat timbulnya warisan yang belum terbagi tersebut dan berakhir pada saat warisan tersebut selesai dibagi gitu. Oke. Nah, ini ada subjek pajak luar negeri. Ada dua. Ada orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia dan juga ada orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Hah? Oh beda. Oh, ada beda ya. Ternyata beda. I'm sorry. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia dalam kurung menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dan tetap di Indonesia. Yang kedua itu orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan bentuk usaha tetap di Indonesia. Jadi mau itu orang luar yang masuk ke Indonesia, mau itu usaha atau tidak, tetap dikenakan pajak ya. Oke. Next. Nah, di sini ada yang tidak termasuk objek pajak. Yang pertama ada kantor perwakilan negara asing, bisa dilihat ya sama teman-teman, ada 4 gitu ya. Lalu ada pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen bebas pajak gitu, jadilah seorang diplomat atau perwakilan negara, itu nggak termasuk subjek pajak. Yang ketiga ada organisasi-organisasi internasional, dan yang keempat ada pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional. Jelas ya sampai sini. Lalu lanjut ke objek pajak penghasilan. Oke, bisa kita lihat ada 5 poin ya dari objek pajak penghasilan. Yang pertama ada penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Lalu ada hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan, ada laba usaha, lalu ada keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Yang terakhir ada penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Oke, ada 5 poin ya. Kita akan maksudnya gini ya, kita akan menguraikan poin keempat yang keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Yang dimaksud di sini adalah yang termasuknya itu ada, oke, boleh diingat ya teman-teman. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk pada yang pertama itu ada keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan ya, persekutuan dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. Yang kedua ada keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya. Yang ketiga ada keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambil alihan, usaha atau reorganisasi dengan nama dalam bentuk apapun. Lalu ada yang keempat ada keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah. Yang kelima, keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda urut serta pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan. Itu. Next. Oh, ternyata masih ada ya lanjutannya. Nggak cuma 5 poin, ternyata masih ada. Ada juga bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Lalu ada dividen dengan nama dalam bentuk apapun. Lalu ada royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Lalu ada sewa dan penghasilan, juga ada penerimaan atau perolehan pembayaran berkala,
Juga ada keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Oke, boleh dilihat ya, boleh dibaca juga. Saya akan menjelaskan satu poin dalam 5 poin kedua ini. Poin dalam keuntungan karena pembebasan utang. Ada? Oke, ada ya di yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di poin ke-6 di paling bawah kita lihat. Pembebasan utang oleh pihak yang berpiutang dianggap sebagai penghasilan bagi pihak yang semula berutang. Sedangkan bagi pihak yang berpiutang dapat dibebankan sebagai biaya. Namun dengan peraturan pemerintah dapat ditetapkan bahwa pembebasan utang debitur kecil, misalnya kredit usaha keluarga prasejahtera, kredit usaha tani KUT, kredit usaha rakyat, kredit untuk perumahan sangat sederhana, serta kredit kecil lainnya sampai dengan jumlah tertentu dikecualikan sebagai objek pajak. Jadi ada beberapa yang dikecualikan ya sebagai objek pajak di dalam keuntungan karena pembebasan utang ini. Yang pertama ada KUKESRA, lalu ada KUT, lalu ada KUR, serta kredit perumahan itu keuntungan karena pembebasan utang. Lanjut juga ada keuntungan selisih kurs mata uang asing, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva, ada premi asuransi, iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, lalu ada tambahan kekayaan neto, dan terakhir ada penghasilan dari usaha berbasis syariah. Oke, itu ada poin-poin selanjutnya ya. Ada 2 poin terakhir, imbalan bunga dan surplus Bank Indonesia. Ada cukup banyak ya yang termasuk dalam objek pajak penghasilan ini. Ada ya kira-kira banyak banget ya. Kalau misalkan kita diulang lagi ada banyak lah pokoknya. Kalau di breakdown satu-satu lama ya, durasi juga. Pokoknya mungkin gitu sih teman-teman. Ada objek pajak penghasilan itu ada banyak ya, jenisnya. Next ada penghasilan yang dikenai PPh final. Penghasilan yang dikenai PPh final, yang dikenai wajib pajak ya, dikenai PPh itu wajib pajak. Yang pertama ada penghasilan berupa bunga deposito, yang kedua ada penghasilan berupa hadiah undian, yang ketiga ada penghasilan dari transaksi saham, yang keempat ada penghasilan dari transaksi pengalihan harta, penghasilan berupa tanah dan atau bangunan, yang kelima ada penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Nah ini nih nextnya ada yang dikecualikan dari objek pajak, jadi yang tidak dikenakan pajak ya. Yang tidak dikenai pajak itu yang pertama ada bantuan sumbangan, lalu ada warisan, lalu ada harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham. Yang keempat ada penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan. Yang kelima ada pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi. Dan yang keenam ada dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas. Ya, mungkin nextnya masih ada ya. Masih ada iuran, lalu ada penghasilan, ada bagian laba, ada penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura, ada beasiswa, lalu ada sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan. Kalau misalkan memang ingin dicatat ya silahkan aja. Kalau misalkan juga ingin dilihat atau itu tinggal screenshot aja ya, karena memang masih banyak sih materi yang bakal dibahas. Nah ini ada sisanya. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara jaminan sosial. Lalu yang terakhir ada hadiah langsung dalam penjualan barang atau jasa sepanjang diberikan kepada semua pembeli. Jadi kalau kita misalkan sering lihat ya, kita sering lihat di TV-TV atau bukan
bukan di TV-TV sih. Kalau di TV-TV biasanya itu dikenakan pajak ya, kayak misalkan menang kuis gitu loh, ada pajaknya. Kalau misalkan kalian main ke kafe, itu pun ada pajaknya. Nah, ini tuh yang tidak dikenakan pajak gitu loh. Kalau misalkan teman-teman melakukan transaksi ini gitu, ataupun ya bentuk transaksi ya disebutnya ya, bentuk transaksi ini tuh teman-teman nggak ditagih pajak lah ya istilahnya gitu, dikecualikan dari objek pajak. Oke, di sini ada tarif pajak penghasilan. Nah, kalau misalkan teman-teman ada punya penghasilan, ini teman-teman itu diambil pajak gitu setiap penghasilannya. Jadi kalau misalkan teman-teman gajian atau teman-teman memiliki penghasilan yang memang bisnis ya, istilahnya bisnis yang memang sudah terdaftar dalam disebutnya udah terdaftar dalam undang-undang lah si itunya ya, si bisnis teman-temannya udah tercatat lah, udah punya NPWP lah gitu ya, NPWP ya kalau nggak salah. Oke, correct me if I am wrong ya. Ada yang kena pajak itu 0 sampai dengan 50 juta. 0 sampai dengan 50 juta ini pajaknya dikenakan pajaknya 5%. Kalau misalkan penghasilan teman-teman 0 sampai 50 juta ya, 50 juta. Bisa lihat aja ya sendiri, 50 juta sampai dengan 250 juta itu dikenakan pajaknya sebesar 15%. Lalu 250 juta sampai 500 juta itu 25%, dan 500 juta ke atas itu tarif pajaknya 30%. Next, oke, ada perhitungan pajak perorangan. Perhitungan pajak perorangan ini ada beberapa poin juga. Ada beberapa poin, 2 poin ya, ada 2 poin. Itu yang pertama ada saya bakal jelasin dulu apa itu perhitungan pajak perorangan. Sorry lupa. Perhitungan pajak pribadi atau PPh orang pribadi adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak orang pribadi atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak maupun bagian tahun pajak. Orang pribadi adalah subjek pajak penghasilan yang mencakup orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia maupun di luar Indonesia. Lalu yang pertama ada wajib pajak subjek dalam negeri atau WPDN. Ini tuh cara menghitungnya ya, cara menghitung pajak ya. Cara menghitung penghasilan kena pajak WPDN, wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah mengurangkan dari penghasilan yang diterima dengan PTKP sebelum mengalihkan dengan tarif progresi PPh pasal 17 untuk mengetahui besar PPh terutang. Ketentuan mengenai pajak penghasilan PPh di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh. Salah satu poin yang diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 tepatnya pada pasal 17 adalah tarif PPh di atas penghasilan kena pajak. Contoh cara menghitung PKP atau cara menghitung pajak penghasilan pribadi. Oke, ini ya. Oke. Mungkin saya bakal jelasin dulu ya wajib pajak subjek dalam negeri. Yang kedua ada wajib pajak subjek luar negeri. Sesuai UU Nomor 36 Tahun 2008, tarif pajak penghasilan PPh 26 secara umum adalah 20%, baik yang dikenakan terhadap penghasilan bruto maupun perkiraan penghasilan neto. Dengan demikian, rumus penghitungan PPh 26
PPh 26 warga negara asing adalah penghasilan bruto dikali 20% atau penghasilan bruto dikali tarif tax treaty. Di sini mungkin nggak ada perhitungan lengkapnya ya, perhitungan pajak. Mungkin ini aja sih nextnya. Kalau misalnya bisa kita lihat di perhitungan pajak penghasilan badan. Yang pertama ada penghasilan neto, penghasilan bersih sebesar 300 juta, kompensasi kerugian berdasarkan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun 2007 sebesar 200 juta, kurangi penghasilan pajak sebesar 100 juta terhadap surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun 2007. Dilakukan pemeriksaan dan pada tanggal 6 Januari 2010 diterbitkan surat ketetapan pajak yang dinyatakan rugi fiskal sebesar 250 juta. Berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut, Direktur Jenderal Pajak akan mengubah perhitungan penghasilan kena pajak tahun 2008 menjadi sebagai berikut. Penghasilan neto 300 juta, rugi menurut ketetapan pajak 2007 250 juta, penghasilan kena pajak 50 juta. Dengan demikian penghasilan kena pajak dari surat pemberitahuan semula Rp 100 juta. Jadi awalnya 300 juta dikurangi 200 juta. Jadi 100 juta tuh. Nah, setelah pembetulan menjadi 50 juta. Yang di sini 300 juta dikurangi 250 juta. Jadi 50 juta. Nah, itu mungkin untuk perhitungan pajak penghasilan badan lembaga. Kalau misalkan kalian memang masih penasaran soal perhitungan, karena memang di PPT ini tidak terlalu rinci ya soal perhitungan, kalian bisa next bisa cari lagi, bisa menghitung sendiri lewat Google atau searching lah ya. Mungkin itu aja sih dari kelompok 1. Kami pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.